Manchester United tak suka dengan kelakuan Paul Scholes dan Nicky Butt ejek Lisandro Martinez. Manchester United tampil meyakinkan saat menaklukkan rival sekota Manchester City dengan skor 2-0 pada lanjutan Liga Inggris Sabtu 17/1/2026 malam WIB. Gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu memastikan 3 poin penting bagi Setan Merah. Namun, di balik kemenangan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada satu sosok, Lisandro Martinez. Bek yang sebelumnya diragukan justru tampil sebagai tembok kokoh di jantung pertahanan. Sebelum derby Manchester, Martinez sempat menjadi bahan pembicaraan setelah dua legenda MU, Paul Scholes dan Nicky Butt, melontarkan komentar bernada meremehkan. Dalam podcast The Good, The Bad, and The Football, keduanya menilai postur Martinez yang relatif kecil akan menjadi masalah besar saat berhadapan dengan Erling Haaland. Butt bahkan melontarkan analogi yang mengundang tawa, menyebut Haaland akan mengangkat Martinez layaknya seorang ayah yang berlari sambil menggendong balita. Scholes pun menimpali dengan nada serupa, mengiratkan bahwa Haaland akan dengan mudah mencetak gol. Komentar tersebut cepat menyebar dan memicu perdebatan di kalangan pendukung MU. Banyak yang menilai kritik itu terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan analisis taktis yang seimbang. Apalagi Martinez dikenal sebagai bek dengan determinasi tinggi, agresivitas dan kecerdasan membaca permainan, atribut yang kerap menutup kekurangan fisik. Ketika laga dimulai, Martinez menjawab semua keraguan dengan performa impresif. Berduet dengan Harry Maguire, bek asal Argentina itu tampil disiplin, tenang, dan tak ragu berduel fisik dengan Haaland. Hasilnya, striker andalan Manchester City tersebut benar-benar mati kutu. Sepanjang pertandingan, Haaland tak mampu melepaskan satu pun tembakan. Sebuah catatan langka mengingat reputasinya sebagai mesin gol Liga Inggris. Penampilan solid Martinez ini tidak hanya menjadi kunci kemenangan MU, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kritik yang ia terima sebelum laga. Duetnya dengan Maguire menunjukkan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kecerdasan bertahan, membuat lini depan City kesulitan mengembangkan permainan. Di sisi lain, kontroversi komentar Scholes dan Butt berbuntut panjang. Mengutip laporan ESPN, manajemen Manchester United disebut tidak senang dengan pernyataan kedua legenda tersebut. Klub menilai komentar itu lebih menyerupai ejekan personal ketimbang analisis konstruktif yang seharusnya datang dari figur senior dan ikon klub. Situasi ini memunculkan tanda tanya terkait hubungan klub dengan Scholes dan Butt ke depannya. Keduanya dikenal masih sering hadir langsung di Old Trafford dan memiliki akses dekat dengan lingkungan MU. Namun setelah insiden ini, publik bertanya-tanya, apakah perlakuan istimewa tersebut akan tetap berlanjut? Bagi Lisandro Martinez, derby Manchester kali ini bukan sekedar kemenangan 3 poin. Ini adalah panggung pembuktian bahwa kualitas seorang bek tidak semata diukur dari tinggi badan, melainkan dari mentalitas, disiplin, dan keberanian menghadapi tantangan terbesar. Kobbie Mainoo dan Harry Maguire kembali gacor. Bukti Man United tak salah pilih Michael Carrick. Kobbie Mainoo sempat larut dalam euforia ketika Manchester United mencetak gol ketiga di masa tambahan waktu derby Manchester. Meski gol tap-in Mason Mount akhirnya dianulir VAR, selebrasi itu menjadi simbol kebangkitan Setan Merah dalam laga yang disebut-sebut sebagai salah satu penampilan terburuk Manchester City di era Pep Guardiola. Guardiola nyaris mengakui secara terbuka bahwa performa timnya kali ini adalah yang paling mengecewakan sepanjang 1 dekade kepemimpinannya di Etihad. Sebaliknya, bagi Manchester United, ini adalah penampilan terbaik mereka sejak menaklukkan City di final Piala FA 2024. Di balik kemenangan tersebut, nama Kobbie Mainoo kembali mencuat. Gelandang muda kelahiran Stockport itu menjadi figur sentral, seperti halnya saat ia menjadi penentu kemenangan di Wembley. Kembalinya Mainoo ke starting 11 Liga Inggris setelah 8 bulan absen terbukti krusial. Penunjukan Michael Carrick sebagai bagian dari staf kepelatihan membawa angin segar bagi Mainoo, yang sebelumnya melewati sekitar 14 bulan sulit di bawah Ruben Amorim. Carrick yang memiliki karakter permainan serupa sebagai gelandang, langsung mempercayai Mainoo sebagai starter. Perubahan peran Bruno Fernandes juga berpengaruh besar. Meski tampil impresif sebagai gelandang bertahan musim ini, Fernandes sejatinya adalah spesialis nomor 10. Kembalinya ia ke peran asli, memberi ruang bagi Mainoo untuk mengisi area gelandang serang di tengah. Dalam sekejap, Mainoo bertransformasi dari penghangat bangku cadangan menjadi starter tak tergantikan, terutama di tengah krisis stok gelandang murni United.
Carrick sendiri disebut membuat manajemen klub terkesan lewat pemahamannya terhadap skuad. Hubungannya dengan Mainu sudah terjalin sejak lama, termasuk ketika ia hadir di final FA Youth Cup 2022 di Old Trafford sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pembinaan pemain muda. Perubahan sikap Mainu di lapangan pun terasa nyata. Setelah sempat terlihat murung sepanjang musim ini, bahasa tubuhnya kini kembali menyerupai masa terobosannya pada musim 2023-2024, termasuk saat ia menjadi bagian penting perjalanan Inggris ke final Euro 2024. Aksinya melewati Antoine Semenyo dengan kelincahan tinggi di babak pertama derby, mengundang decak kagum penonton. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Michael Carrick bidik dua gelandang untuk perkuat Manchester United. Manchester United tampil impresif di akhir pekan lalu di bawah arahan manajer sementara Michael Carrick. Mereka mengintimidasi Manchester City 2-0 dalam laga yang berlangsung dominan. Gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu memastikan kemenangan nyaman bagi United. Pertandingan ini menunjukkan potensi tim untuk menghadapi lawan-lawan besar di Premier League. Fokus kini bergeser ke laga selanjutnya menghadapi Arsenal di Emirates Stadium. Carrick harus mempersiapkan tim menghadapi ujian berat melawan pemuncak klasemen. Selain itu, Carrick juga menyatukan jendela transfer tengah musim. Manchester United memiliki 2 minggu lagi untuk menyelesaikan pergerakan pemain masuk maupun keluar dari Old Trafford. Manchester United dikabarkan menghadirkan gelandang Wolves, Joao Gomez, untuk memperkuat lini tengah, menurut laporan Mirror. Klub sudah mengamati performa pemain 24 tahun ini sejak musim panas lalu. Harga 43 juta pound menjadi kendala dalam transfer ini. Beberapa klub lain seperti Napoli, Atletico Madrid, dan Crystal Palace juga tertarik, sedangkan Liverpool dipastikan tidak melanjutkan minat. Opsinya kemungkinan berupa pinjaman dengan kewajiban beli. Jika kesepakatan tercapai, transfer permanen mungkin baru terjadi pada bursa musim mendatang. Tim Talk melaporkan Carrick juga mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Middlesbrough, Hayden Hackney. Transfer ini akan mempertemukannya kembali dengan mantan manajernya. Middlesbrough saat ini berada di posisi kedua Championship dan enggan melepas salah satu pemain kunci mereka. Harga 30 juta pound ditetapkan sebagai rekor klub untuk Hackney. Tottenham dan Everton juga disebut tertarik pada pemain ini. United harus bernegosiasi dengan hati-hati agar tidak kehilangan kesempatan memperkuat lini tengah.